Sadaqallahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun, para alim ulama, para asatid, para orang tua, para hujjaj, pengurus Masjid Agung Al-Barakah yang saya hormati, hadirin dan hadirat jamaah salat duhur Masjid Agung Al-Barakah yang mudah-mudahan kita semua senantiasa kadang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur tiada henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Rahman dan Rahim, yang telah begitu banyak melimpahi kita dengan rahmat, taufik serta hidayahnya. Wabil khusus di siang hari ini, berkat izin dan perkenan Allah, kita masih dapat melaksanakan berbagai macam aktivitas ibadah taqarrub kita. Wabil khusus kita dapat melaksanakan sholat duhur secara berjamaah. Mudah-mudahan hadirin sekalian, apa yang kita lakukan, ketaatan kita di siang hari ini, seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, salah satu sifat Allah yang dominan, yang senantiasa Allah perkenalkan kepada hambanya itu adalah Allah Zat yang Maha Rahman dan Rahim. Allah adalah Zat yang Maha Pengasih dan penyayang terhadap hamba-hambanya terutama. Salah satu tanda hadirin sekalian Allah kasih sayang terhadap kita, orang-orang yang beriman, Allah senantiasa ingatkan kita, Allah panggil kita ini untuk senantiasa dekat dengan Allah. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah itu menyeru kepada pintu-pintu kedamaian, pintu-pintu keselamatan. Wallahu yad'u ilal jannah. Dan Allah menyeru kita ini untuk masuk ke dalam surganya. Pengennya Allah kita ini masuk surga. Maka hadirin sekalian, ini bentuk kasih sayang Allah. Kita seringkali diingatkan dengan panggilan-panggilan Allah. Ada 3 menurut saya hadirin sekalian panggilan Allah yang populer, dan kita pasti dengar panggilan itu. Satu adalah panggilan Allah melalui para muadzin. Ini adalah panggilan sholat 5 waktu. Ini yang pertama, saya kira panggilan Allah yang populer. Ini sesungguhnya Allah yang manggil melalui para muadzin. Yang kedua hadirin sekalian adalah panggilan Allah melalui para Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kita dipanggil oleh Allah tapi melaluinya, via-nya Ibrahim. Ini adalah panggilan haji. Yang ketiga hadirin sekalian, setiap kita pasti nih. Tapi kalau sudah yang 3 ini hadirin sekalian, kita rupanya enggan ini. Yaitu panggilan Allah melalui malaikat Ijrail. Panggilan kita untuk pulang ke Allah, yang disebut dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setiap kita pasti akan dipanggil oleh Allah untuk pulang ke hadiratnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah hadirin sekalian, panggilan yang pertama yang senantiasa kita dengar, ini adalah panggilan yang tidak akan pernah berhenti di alam ini
sambung menyambung, tidak pernah putus. Karena ada perbedaan waktu. Ada perbedaan 3 menit, perbedaan 5 menit, dan seterusnya 1 jam. Sehingga hadirin sekalian, ketika di Masjid Agung Al-Barakah ini berhenti, selesai, maka akan disambung oleh bagian wilayah lain. Wilayah lain selesai, maka akan disambung lagi dari satu kampung ke kampung berikutnya, dari satu kota ke kota berikutnya, dari satu negeri ke negeri berikutnya, kembali lagi. Panggilan ini tidak akan pernah berhenti di alam ini. Seolah hadirin sekalian, ini jaminan, jangan-jangan ini jaminan, perputaran alam semesta ini akan berhenti kalau panggilan itu juga berhenti. Hadirin sekalian, ini adalah panggilan Allah melalui para muadzin. Tentu saja kita harus dengan merespon panggilan ini dengan baik. Karena ini kembali lagi adalah bagian dari kasih sayang Allah kepada kita. Coba hadirin sekalian, kita cermati panggilan ini. Diawali dengan sebuah pernyataan, saya kira, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Artinya hadirin sekalian, ketika diingatkan itu, maka kita harus menyadari bahwa selain Allah sesungguhnya kecil. Hanya Allah yang besar. Kerjaan kita kecil dulu dah gitu. Keluarga kita kecil dulu, seluruhnya ketika berkumandang itu, maka Allah ingatkan, digedor nih kesadaran kita, Allah yang besar. Allahu Akbar. Apalagi hari ini akan berasa sekali nih ketika kita ini sujud. Dan bayangkan hadirin sekalian, ketika kita di sujud itu, di tengah keberadaan kita, di tengah keberadaan alam semesta yang demikian besar, di tengah keberadaan alam semesta yang demikian besar, kita ini titik kecil, debu. Kita ini bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Ketika kita sungkurkan nih, bayangkan hadirin sekalian, di tengah keberadaan alam semesta ini, kita ini tidak lebih besar dari tumbuhan rumput yang sedang tumbuh. Bumi hadirin sekalian, para ahli ini dilihat dari bulan itu hanya segede bola berwarna hijau. Kayak kita melihat bulan. Dilihat dari bulan, bumi ini adalah sebesar bola berwarna hijau. Artinya hadirin sekalian, sebesar apa Indonesia? Kecil banget. Sebesar apa Bekasi ini? Kecil banget. Sebesar apa barangkali tempat tinggal kita? Kecil sekali. Sebesar apa kita ini? Tadi kita ini hanya titik kecil di tengah keberadaan alam semesta yang demikian besar. Maka kalau orang sholat sesungguhnya harus runtuh kesombongannya. Usai sholat orang harus runtuh kesombongannya, karena kesombongan jabatan, kesombongan kekayaan. Runtuh, dia bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin sekalian, ini digedor nih kesadaran spiritual kita nih ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hanya Allah yang besar. Tinggalin dulu, kecil dulu yang lain. Nah, kemudian panggilannya masuk hadirin sekalian. Hayya 'alas sholah. Mari kita sholat. Hayya 'alal falah, diikuti dengan falah. Ini seolah berkaitan, berbanding lurus. Ketika sholat as-sholah, maka dia akan meraih sukses, bahagia. Itu udah berbanding lurus. Ketika dia merespon baik, ketika hayya 'alas sholah, digedor dulu kesadaran oleh Allahu Akbar, dia penuhi panggilan Allah. Maka selanjutnya dampak dari itu adalah al-falah, kesuksesan, kebahagiaan. Maka hadirin sekalian, ada satu hadis yang panjang tapi menurut saya disimpulkan dengan satu kalimat. Perbaiki sholatmu, maka Allah akan memperbaiki kehidupanmu.
perbaiki sholatmu, maka Allah akan memperbaiki kehidupan. Ini dampak sholat luar biasa hadirin sekalian. Karena perintah ini kalau kita lagi baca hadirin sekalian, ini nggak murah gitu. Kalau kita lihat Nabi Musa alaihissalam ketika mendapatkan perintah Allah di Jabal Musa atau di Bukit Sinai di Mesir, itu tingginya hanya 2285 meter, Pak. Di Mesir itu Musa mendapatkan panggilan Allah, wa kallama Musa taklima. Nabi Musa mendapatkan perintah 10 perintah Tuhan. Ini disebut dengan 10 of commandment. Tidak boleh menyekutukan Allah, tidak boleh membunuh, tidak boleh mencuri. Ada 10. Itu Jabal Sinai atau Jabal Musa itu sampai hari ini menjadi kunjungan wisata, Pak. Orang bisa naik ke sana. Tapi hari ini sekalian, bagaimana sholat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Diperintahkannya bukan dari dataran yang paling tinggi, bukan dasar lautan yang paling dalam, tapi dari satu wilayah yang malaikat Jibril saja nggak bisa masuk ke situ. Sidratul Muntaha. Bukan dari dasar lautan yang paling dalam, bukan. Diambilnya, kalau dulu ada orang pengen kesaktian harus pergi ke gunung tertinggi, enggak. Sholat ini diambil oleh baginda Rasul dari satu wilayah yang malaikat Jibril aja nggak bisa masuk. Sampai di sini aja Muhammad. Ini menunjukkan begitu mahalnya sholat. Maka kata Imam Al-Ghazali ini, yang orang yang sudah menghargai betapa mahal sholat, kata beliau, kalau saya diberikan pilihan kehilangan kepala saya atau kehilangan sholat saya lebih baik memiliki kehilangan kepala saya daripada saya kehilangan sholat saya. Betapa sering hadirin sekalian kita justru lebih baik kehilangan sholat daripada kehilangan proyek. Kita kehilangan sholat nggak apa-apa daripada kehilangan hobi kita, nonton bola misalnya. Betapa sering kita kehilangan sesuatu yang mahal dari kehidupan kita, dan kita nganggap murah itu, padahal itu adalah sesuatu yang sangat mahal dan berdampak pada kesuksesan kehidupan kita. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Sejenak. Bahkan sekalian, sholat itu kan sesungguhnya kita istirahat dari kelelahan dan keletihan kita terhadap dunia sejenak. Maka kata Rasulullah, qurratu aini fis shalah. Kebahagiaan hidupku itu ada ketika aku dalam sholat. Jadi kata beliau, qurratu aini fis shalah. Kebahagiaan hidupku, kalau nggak ada urusan lain pengennya sholat terus. Kalau nggak ada urusan yang penting lain, pengennya dalam keadaan ruku sujud di hadapan Allah. Kita hadirin sekalian justru sebaliknya, pengen cepat-cepat, ya, pengen segera usai dari sholat itu. Hadirin sekalian, kembali lagi, ini adalah panggilan Allah yang luar biasa. Tapi saya cermati hadirin sekalian, kalau di daerah Jakarta, Bekasi gitu dan sekitarnya, alhamdulillah panggilan ini responnya baik. Ketika berkumandang adzan, masjid-masjid lumayan cukup berberasap gitu. Karena tadi kita jangan menyalahkan Allah. Ketika kita butuh kehadiran Allah saat kita menghadapi kesulitan, kemudian kita menyalahkan Allah, mana pertolongan Allah? Kata Allah, ketika aku panggil, kau nggak cepet respon tuh. Allahu Akbar, nanti dulu, tanggung, nanti dulu, tanggung. Jangan salahkan Allah. Ketika kita butuh kehadiran Allah cepat, sementara ketika kita dipanggil oleh Allah juga nanti kita nggak cepat meresponnya. Saya kira hadirin sekalian, ini bisa uji coba gitu. Uji coba 40 hari kalau dalam hadis itu. Uji coba 40 hari kita respon nih, setiap kali adzan berkumandang kita cepat, panggilan Allah itu kita respon berjamaah. Saya kira nggak ada perubahan pada kehidupan kita.
Jadi hadirin sekalian, yang pertama adalah panggilan Allah melalui para muadzin. Ini adalah panggilan kasih sayang Allah untuk senantiasa kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua hadirin sekalian, saya kira ini waktu nggak cukup, adalah panggilan Allah melalui Ibrahim alaihissalam. Ini adalah panggilan haji. Usai Ibrahim selesai membangun Ka'bah bersama putra kesayangan Ismail alaihissalam, kata Allah, Ibrahim seru seluruh manusia untuk hadir di rumahku ini. Kata Ibrahim, bagaimana aku memanggil seluruh manusia ya Rob, sementara suaraku teramat lemah dan kecil. Kata Allah, kamu tugasnya nyeru aja, nanti seruanmu akan aku sampaikan kepada seluruh manusia. Naiklah Ibrahim kepada sebuah bukit yang belakangan dikenal dengan Jabal Abi Kubaish, masih sekitar Masjidil Haram. Kata Ibrahim, ya ayyuhan nas fahajju ila baitillah. Wahai manusia, kunjungilah rumah Allah ini. Hadirin sekalian, inilah tafsir para ahli tafsir, wa'adzin bin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amik. Seru manusia untuk berhaji, umroh, niscaya dia akan datang dengan berjalan kaki atau mengendarai unta yang kurus saking jauhnya, dan dia akan datang dari berbagai macam penjuru. Begitu kuat tarikan panggilan Ibrahim ini hadirin sekalian. Tapi lagi-lagi respon kita beda-beda. Ada yang dengar panggilan ini dan dia respon dengan niat yang tulus ikhlas. Bekal ada, sehat badannya, berangkat dia, maka anugerah terbaiknya, kata Rasulullah, hajjul mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah. Surga yang luar biasa Allah janjikan. Ada yang kedua hadirin sekalian. Ini jangan kita, dia dengar panggilan ini, dia tahu karena ibadahnya ibadah yang populer, saya kira. Ibadah yang populer, satu orang haji yang nganter saya kira bisa puluhan orang. Begitu populernya ibadah haji. Jadi tidak ada alasan belum mendapatkan panggilan. Saya belum mendapatkan panggilan ketika dipanggil, padahal badannya sehat, secara materi dia ada, kakinya nyampe di belahan bumi manapun, tapi nggak nyampe di rumah Allah, di Baitullah, dengan alasan belum mendapatkan panggilan. Ya Allah, ada peringatan keras dari baginda Rasul, man wajada sa'atan walam yahuj fal yamut in kana yahudian aw nasranian. Barang siapa yang punya kelapangan badan, sehat, materi ada, tapi dia nggak mau haji, umroh, silahkan mau mati secara Yahudi atau mati secara Nasrani. Su'ul khotimah, naudzubillahi min dzalik. Yang ketiga, mudah-mudahan kita hadirin sekalian, ada orang dipanggil, betapa pengen sekali panggilan itu hadir buat dirinya. Doa demi doa dipanjatkan. Ada orang berangkat, dia hadir, tapi mohon maaf Allah tidak memberikan izin untuk berangkat karena mungkin keterbatasan materi dan lain sebagainya. Maka Allah maklum, walillahi 'alan nas hijjul bait man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu. Nah hadirin sekalian, dua panggilan-panggilan ini sesungguhnya kita sedang meriadah, melatih diri. Panggilan sukarela ini mudah-mudahan berdampak ketika kita dipanggil oleh Allah dengan panggilan terakhir melalui malaikat Ijrail. Kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan senang, sukarela, karena kita sudah ngelatih. Ketika berjamaah kita tinggalkan pekerjaan, tinggalin keluarga, tinggalin dunia sebentar menghadap Allah. Ketika dia haji, dia tinggalin tanah air, dia tinggalin keluarga demi memenuhi panggilan Allah. Maka ketika dipanggil dengan panggilan tertentu, dia adalah dengan panggilan yang sukarela. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudah-mudahan seperti itu. Demikian hadirin yang disampaikan, mudah menjadi renungan buat kita semua. Lebih kurang mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.